tak bersinar, syahadat jua melimpah, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah ini ada dari pemirsa TV Muhammadiyah, kemudian dari YouTube channel, dan juga Zoom. Pada pagi hari ini, Ahad 11 Agustus 2024, atau bertepatan dengan 6 Syafar 1446 Hijriah, edisi 215, ini masuk ke tahun keempat. Ya, alhamdulillah, gerakan subuh mengaji kembali hadir dengan tema pengaruh salat terhadap perbaikan akhlak, yang sebelumnya terkait dengan sholat khusyuk yang juga disampaikan oleh Prof. Imam Suprayoto. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama kajian subuh mengaji ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan sama-sama simak bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Ihsan. Pada Ustadz Ihsan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaghfirukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutukum ilaykum wa yabsutukum ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'u. Wa alsinatahum bis-su'u
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله ما تعملون بصير يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir. Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Ihsanuddin yang membacakan surat Al-Mumtahanah ayat 2-3. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang tadi dibacakan menjadi salah satu penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sudah hadir Prof. Imam Suprayogo. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sebelumnya membahas terkait dengan sholat khusyuk, insya Allah hari ini akan membahas kaitan pengaruh sholat terhadap perbaikan akhlak gitu ya Prof ya. Nggih. Ya, untuk lebih komplitnya kita akan sama-sama simak bersama kepada Prof. Kalau sampai di jam 6 dan kemudian ada beberapa pertanyaan, kita akan langsung diskusi begitu saja ya Prof ya. Ya, Nggih. kami silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan para peserta gerakan haji subuh, ibu-ibu Aisyah Jawa Barat, yang tentu juga diikuti oleh bapak-bapak dan mungkin juga adik-adik kita semua. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ibu Nikmah Saidah yang selalu menghubungi saya untuk mengisi gerakan subuh ini, dan sudah berkali-kali saya memenuhinya. Mudah-mudahan karena begitu seringnya tidak bosan Ibu Nikmah Saidah, sehingga ngaji ini masih tetap bersemangat. Saya kalau terlalu sering juga kadang khawatir, jangan-jangan saya menjadikan sebab ibu-ibu, bapak-bapak ngaji di gerakan subuh ini. Tetapi mudah-mudahanlah tidak. Benar apa yang disampaikan oleh Ibu Nikmah Saidah bahwa beberapa minggu yang lalu saya telah ngisi di sini yang bertemakan sholat khusyuk. Apakah sholat kita ini sudah khusyuk? Yang titik poinnya pembicaraan sholat khusyuk itu kita tidak mengikuti definisi yang dibuat oleh para ustadz, para kiai, atau juga para sarjana. Karena memang agama ini bukan pendapat sebetulnya. Agama ini bukan hasil seminar, agama ini bukan hasil diskusi, hasil musyawarah, apalagi mengikuti siapa yang menang di dalam perdebatan, bukan. Agama ini sebetulnya adalah petunjuk yang berasal dari Allah lewat Rasul-Nya, ialah Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau agama ini ngikuti saja sebetulnya, ngikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Dikatakan taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lantadhillu abadah. Kitab Allah wa sunnata rasulihi. Aku tinggalkan dua hal penting, dua pusaka yang sangat penting, dan manakah engkau berpegang teguh kepada dua hal ini, maka engkau akan selamat selama-lamanya. Apa itu? Adalah kitab Allah yang kita sebut Al-Quran dan sunnata rasuli, dan sunnah Rasulnya. Karena itu dalam kaitannya dengan sholat khusyuk ini, beberapa minggu yang lalu ibu-ibu, bapak-bapak saya aja untuk melihat apa sebetulnya yang disebut dengan sholat khusyuk itu. Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 46 kalau saya tidak salah, di sana jelas sekali apa sebetulnya sholat khusyuk itu. Di sana jelaskan bahwa sholat khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Sholat khusyuk itu adalah sholat yang ketika kita sholat yakin ketemu Tuhan. Yakin ketemu Tuhan. Wa annahum ilaihi raji'un, dan kita semua nanti akan dikembalikan ke sana. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika kita sholat ini selalu ketemu Tuhan? Apakah ibu bapak tadi kan baru sholat subuh? Sholat subuh tadi apa ketemu Tuhan? Jangan-jangan kita tidak merasa ketemu Tuhan. Padahal pengertian khusyuk adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim.
rabbihim, ketemu Tuhan. Nah, beberapa minggu yang lalu dalam kajian subuh saya ajak untuk menjabarkan mulaku rabbihim. Ketemu Tuhan ini gimana? Ketemu Tuhan ini kita merasa ketemu kalau kita tahu waktu bertemu. Waktu bertemunya tahu. Ketemu misalnya saya ketemu Ibu Nikmah Zaida. Ibu Zaida. Kapan ketemu? Orang mesti tanya, masuk iya orang Bandung kok ketemu orang Malang. Maka lalu agar yakin mereka yang diberitahu bertanya, kapan ketemu? Nah, dengan dijawab dengan jelas, maka orang yakin. Tapi akan lebih yakin lagi kalau juga ada pertanyaan berikutnya, di mana bertemu? Kapan bertemu? Di mana bertemu? Kalau bisa menjawab dua pertanyaan itulah, maka kita yakin bertemu. Kapan bertemu Tuhan? Ya, kita harus tahu kapan bertemu. Tentu ada waktu sholat. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur. Itulah waktu-waktu bertemu dengan Tuhan. Pertanyaan berikutnya, di mana bertemu? Nah, pertanyaan di mana inilah yang seringkali terlewatkan. Ternyata ada tempat pertemuan dengan Tuhan. Di surat Al-Baqarah ayat 125 itu, surat Al-Baqarah 125 dikatakan, wattahidu mimma qomi Ibrahim musola. Ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Jadi tempat sholat itu adalah di makom Ibrahim. Menurut Al-Quran itu. Pertanyaannya bagaimana kita di makom Ibrahim? Maka nanti kita jelaskan tentang hakikat daripada sholat itu sendiri. Barangkali di sini akan menjadi memahami yang sholat itu adalah yang ada di dalam diri kita, adalah ingatan kita, adalah iman, adalah mukmin yang ada di dalam dada kita. Ingatan kita itu harus berada di makom Ibrahim. Kalau ketika sholat ingatan kita di pasar, di kampus, di kantor, maka lalu itu tidak ada di makom Ibrahim. Sholat itu di makom Ibrahim, itulah kiblat. Maka sholat tidak sah kalau tidak menghadap kiblat. Kiblat itu mana? Kiblat itu makom Ibrahim itu sebenarnya. Adalah di Baitullah yang ditandai dengan bangunan Ka'bah. Manakala kita ingatan kita ada di situ, maka itulah yang disebut dengan sholat khusyuk itu. Tahu waktunya, tahu tempatnya. Ya tidak mungkin kita ketemu Allah. Allah tidak bisa ditemui, tapi Allah memudahkan kita. Mencari Allah tidak bisa, tidak mampu, tidak di luar batas kita untuk sampai ketemu Allah. Maka lalu kita dikasih kemudian disuruh berada di makom Ibrahim itu, wattakhidhu min maqami Ibrahim mushola. Nah, manakala sholat seperti itu disebut dengan sholat khusyuk. Menurut Al-Quran surat Al-Baqarah 125 itu. Ini tentang sholat khusyuk yang kita bicarakan kemarin. Sekarang kita bisa pengaruh sholat dalam terhadap perbaikan akhlak. Pengaruh sholat terhadap perbaikan akhlak. Tentu sholat yang bisa berpengaruh terhadap akhlak adalah sholat yang khusyuk. Sholat yang bisa berpengaruh terhadap akhlak adalah sholat yang khusyuk. Lagi-lagi sebagai tambahan, tentang hal ini, apakah kalau sholat tidak khusyuk lalu berpengaruh? Rupanya kalau kita membaca surat Al-Anfal ayat 35, Al-Anfal ayat 35, di sana dikatakan wa makana sholatuhum indal baiti, tidaklah sholat di tempat ini, di Baitullah.
illa mukaan wa tasdiatan, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Fadukul adzaba bima kuntum takfurun. Ingat azab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Jadi kalau kita sholat, lalu ingatan kita ada di kantor, ada di kebun, ada di kampus, ada di pabrik, ingat tabungan kita berapa, ingat HP kita di mana waktu sholat, maka disebut tidak lebih sholatnya itu hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Jangan-jangan selama ini sholat kita ini hanya sebatas bersiul-siul dari jauh dan tepuk tangan. Bahkan diancam fadukul adzaba bima kuntum takfurun. Ingat azab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Disebut menserikatkannya karena ketika sholat itu seharusnya bertemu Allah, menghadap Allah, tapi ingatan kita kemana-mana. Akhirnya ingat Allah dan juga ingat yang lain. Inilah menserikatkannya. Nah, sholat yang hanya sekedar bagaikan bersiul-siul dan bertepuk tangan, maka tidak akan memperbaiki, tidak akan berpengaruh kepada akhlak. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lihat betapa pentingnya akhlak ini sebetulnya. Akhir-akhir ini kita rasakan kehidupan kita sehari-hari itu diwarnai oleh apa? Sehari-hari kalau kita baca, kita lihat YouTube, kita lihat media sosial, kok kehidupan kita itu diwarnai oleh pertengkaran, oleh permusuhan, oleh perebutan, oleh selalu berisik hidup-hidup ini, sepertinya tidak tenang. Dan yang berselisih, yang bertengkar, yang berebut itu bukan orang yang tidak sekolah, tapi justru orang-orang yang sekolah. Orang-orang yang berpendidikan tinggi. Bahkan orang-orang yang S2, orang S3, profesor pun coba. Juga belum bisa untuk menghindari daripada hal-hal yang seperti yang saya sebutkan ini. Coba kita lihat ibu dan bapak-bapak sekalian. Betapa sebetulnya akhlak bangsa ini, kehidupan ini. Saya mendengar ada seorang yang punya usaha. Dia menyebut bahwa kesulitan bukan hanya mencari usaha apa yang dikembangkan dan juga mencari modal. Tapi sekarang ini mencari orang jujur. Orang mencari orang jujur itu susahnya bukan main katanya. Mula-mula baik, tapi belum lama lagi lalu juga jadi tidak bagus. Akibatnya perusahaannya bangkrut gara-gara SDM-nya yang tidak jujur seperti ini. Di kantor-kantor juga begitu. Coba persoalan korupsi. Persoalan korupsi ini kan sudah sejak lama, sejak zamannya Pak Harto, sejak zamannya Pak Karno, Pak Harto, lalu Pak Habibie, lalu Gus Dur, Ibu Mega, sampai sekarang. Problem-problem birokrasi yang korup ini kan sudah begitu lama, tapi juga tidak bisa selesai. Ini sebetulnya kan berakar pada akhlak ini sebetulnya. Karena akhlaknya tidak begitu bagus. Coba misalnya yang lebih parah, di dunia pendidikan misalnya. Di dunia pendidikan itu kan juga seperti ini. Kok akhir-akhir ini banyak ijazah palsu, coba. Bahkan terakhir itu ada profesor abal-abal, coba. Sudah profesor kok ada profesor abal-abal. Ada profesor palsu, coba. Akhirnya lalu dicabut gelar profesornya. Ini sebetulnya kan bermula dari akar, dari akhlak itu sebetulnya, itu akhlak. Dan betapa sebetulnya susahnya untuk membangun akhlak ini, sampai di lembaga pendidikan. Dulu juga pernah saya sampaikan. Betapa susahnya membina akhlak ini, membangun akhlak mulia ini, sampai di dunia pendidikan.
Dulu itu ketika masih ada ujian nasional, melaksanakan ujian nasional itu kan begitu ribet banget. Soalnya harus diamankan. Bahkan yang coba itu kan sudah keterlaluan. Kepala sekolah saja kan tidak dipercaya untuk membawa soal. Soal kan harus diletakkan di kantor polisi. Kepala sekolah tidak dipercaya bawa soal harus diletakkan di kantor polisi. Itu kan keterlaluan sudah. Melaksanakan, apalagi pelaksanaannya, siswa harus ditempatkan duduk yang jarang-jarang tempat duduk antara satu dengan yang lain. Buku-buku, HP tidak boleh dibawa masuk. Pengawasnya harus 2, harus 3. Kalau anak mau ke belakang harus dikawal ke kamar kecil itu. Nah, itu. Lalu untuk apa itu? Kok begitu ketatnya, ribetnya? Itu kan agar anak-anak itu tidak curang. Agar anak-anak itu tidak nyontek. Anak-anak agar tidak nyontek. Tidak nyontek saja kayak begitu. Padahal nyontek itu hanya satu kata, kadang-kadang satu huruf, milih A atau B atau C. Kalau itu kalimat mungkin 1 baris, 1, 2 baris kalau nyontek itu. Itu aja tidak boleh, itu kayak begitu. Tapi apakah kalau itu S2, S3 tidak nyontek? Ya tidak. Tapi biasanya copy paste coba. Orang-orang yang mengerjakan disertasi, bimbing disertasi itu sampai kewalahan anak-anak kalau anak SD, SMP, SMA nyontek, kalau S2, S3 sampai copy paste. Ya tentu tidak semua. Tidak semua, tetapi isu-isu adanya copy paste, orang yang menyelesaikan tesis disertasi itu kan di mana-mana sudah menjadi berita umum itu kan. Itu apa artinya? Betapa susahnya itu. Untuk membangun akhlak ini kan begitu susahnya. Sulitnya bukan main untuk membangun akhlak. Lewat pendidikan, lewat nasihat tidak bisa. Lewat suruh baca buku, penataran dulu ditatar 2 minggu itu diletakkan di hotel itu. Apakah dengan ditatar itu akhlaknya jadi bagus? Lewat pendidikan itu juga tidak semua menjadi sukses. Saya katakan tidak semua. Kenapa tidak semua? Atau ya sulit untuk mengatakan, nanti kalau dikatakan orang tersinggung gitu ya. Kalau pendidikan itu bisa membangun akhlak, kalau pendidikan bisa membangun akhlak, mestinya yang paling berakhlak mulia itu kan S3, S2, S3. Kenapa? Karena S2, S3 itu paling lama berada di lembaga pendidikan. Tapi nyatanya yang jujur sebagai tanda berakhlak mulia itu kan jujur. Yang jujur itu kan bukan S2, S3, tapi kan malah anak TK coba. Anak TK itu kan jujur banget. Kalau ditanya siapa anak-anak yang punya uang sangunya 5.000 angkat tangan. Angkat tangan yang sangunya 5.000. Nanti sakunya di dalam saku ya 5.000. Kalau ditanya lagi siapa yang 10.000? Sangunya dikasih bapaknya, ibunya 10.000 angkat tangan. Angkat tangan. Nanti di sakunya yang angkat tangan ngaku 10.000 itu isinya ya 10.000. Jujur banget anak TK itu. Tapi kalau S2, S3 disuruh mimpin proyek coba, apa dijamin? Sudah Pinpro-nya itu yang S2, S3, apa lalu dijamin? Tidak dijamin S2, S3 itu. Malah justru anak TK. Nah, ini saya katakan untuk menggambarkan betapa sebetulnya akhlak ini sulitnya itu untuk dibangun kayak begini. Padahal agama Islam kita ini adalah Rasulullah mengatakan innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Aku diutus ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak sebetulnya agama kita ini sebetulnya untuk menyempurnakan akhlak. Tapi mengapa yang sudah beragama Islam ini, yang sudah sholat ini, kok lalu juga masih kelihatan keliru, ketemuan kena KPK, lalu dihukum, sampai dihukum itu kan berarti kan salah. Bahkan kalau kita lihat di
lembaga pemasyarakatan di penjara-penjara itu kan juga banyak. Itu masjidnya kan juga penuh di situ. Nah, ini betapa susahnya itu. Lalu kita ingat, inna sholata tanha anil fasa wal munkar, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di surat Al-Ankabut ayat 45, potongan surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fasa wal munkar. Bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi mengapa kok yang sudah sholat, korupsinya masih berjalan, tipu menipu juga masih jalan, tidak disiplin juga masih jalan. Ini ada apa ini? Kalau dinasihati tidak bisa, suruh membaca buku tidak bisa, di kursus tidak bisa, dididik tidak bisa, lalu apa? Ternyata di Quran itu memang sholat itu. Hanya memang bukan sembarang sholat, sholat yang khusyuk. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kalau bicara tentang akhlak ini, itu ada padanan ya, ada bahasa Indonesianya itu ada yang disebut dengan karakter, disebut dengan watak, disebut dengan budi. Nah, kalau kita agama ini menggunakan istilah namanya akhlak. Apa ada beda? Tentu ada beda sebetulnya. Kalau agama itu nyebut akhlak, akhlak itu sebetulnya tumbuh dari dalam diri. Yang itu lebih kokoh, lebih konstan. Karena yang diperbaiki adalah yang ada di dalam diri. Yang ada di dalam diri manusia ini. Lalu akhlak, lalu karakter, budi mana? Nah, akhlak, budi, karakter ini adalah yang bisa dibentuk sebetulnya itu. Yang bisa dilatih, yang bisa dibiasakan. Hanya kalau orang yang hanya sekedar watak, karakter ini sering cepat berubah, tidak konstan. Kena pengaruh lingkungan nanti berubah itu kalau yang namanya watak ini. Kalau kita lalu datang ke tempatnya, lingkungannya bagus, kita menjadi bagus. Tapi kalau kita datang ke lingkungan yang buruk, yang menyimpang, maka kita juga ikut yang menyimpang itu. Maka kalau agama kita ini bukan dari luarnya, bukan karena pengaruh-pengaruh yang sifatnya sosiologis, ya, sifatnya sosial. Tapi yang diperbaiki itu kalau akhlak, kalau Rasul itu adalah yang ada di dalam dada. Bagaimana agar kita itu, mukmin itu menggunakan sifat Rasulullah. Kalau agama itu bagaimana mukmin, bagaimana iman yang ada di dalam dada itu menggunakan sifat-sifat iman. Lah sifat iman itu apa? Itulah sidik, amanah, tabligh, fatonah sebagai sifat turunan Rasulullah. Turunan, bukan keturunan. Kalau keturunan itu adalah yang bersifat fisikly ini. Kita ini keturunan Adam, Nabi Adam. Tubuh kita ini keturunan Nabi Adam. Ini keturunan. Tapi ada lagi adalah turunan. Turunannya siapa? Kita ini hendaknya adalah mengikuti Rasulullah. Itulah turunan sebetulnya itu. Turunan. Hanya turunan ini, turunan sifat-sifat Muhammad, sifat-sifat Rasulullah adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah yang sudah ada di dalam diri kita ini. Karena itu turunan. Problemnya adalah sifat ini belum tentu kita gunakan. Kita bersifat, tapi sifat itu belum kita gunakan. Maka akhirnya lalu perilaku kita ya tidak sama dengan perilaku Rasul karena sifatnya tidak digunakan. Kita punya baju, tapi tidak menggunakan baju. Nah itu kan akhirnya lalu juga kelihatan tidak bagus. Ya punya baju, tapi tidak menggunakan baju. Kita itu punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, turunan daripada Rasulullah. Tapi kita tidak, maka hendaknya sifat ini kita gunakan. Tatkala kita menggunakan sifat turunan, ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah itu, itulah kita berakhlak sebetulnya. Jadi akhlak ini sifat yang kita gunakan.
untuk melakukan kegiatan perilaku sehari-hari. Itulah sebetulnya akhlak yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Nah, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, tadi saya sampaikan bahwa sifat itu harus kita gunakan. Agar lalu kita bersifat, kita selalu benar, kita selalu amanah, kita selalu tabligh, dan kita selalu cerdas. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana itu kita rawat? Maka caranya adalah lewat sholat. Yang tadi di awal saya katakan adalah sholat khusyuk. Nah, pertanyaannya itu adalah, kalau kita ingin memperbaiki sholat secara khusyuk, yang lebih terurai lagi, yang lebih terjelas lagi, coba kita renungkan bersama, kita bermusyawarah saja, kita renungkan bersama. Bagaimana sholat kita ini yang akhirnya akan berpengaruh kepada akhlak, yang akhirnya kita betul-betul bisa bertemu Tuhan. Yang barangkali ini belum pernah kita atau sudah kita bicarakan, tetapi mungkin kita lupa. Kita tidak saja bicara dalam pagi hari ini, tidak bicara sholat dalam pengertian syariah. Tapi coba kita lihat sholat dalam yang lebih dalam lagi. Ialah sholat dalam pengertian yang lebih hakikat. Kan syariat itu kan harus dilengkapi dengan syariat. Bahwa syariat tanpa hakikat itu hampa katanya. Tetapi hakikat tanpa syariat itu juga batal. Syariat tanpa hakikat itu kosong. Nah, tapi hakikat tanpa syariat itu juga batal. Maka syariat ini harus kita lengkapi dengan hakikat. Pertanyaannya adalah bagaimana sebetulnya hakikat daripada sholat itu? Nah, ketika kita bicara sholat dari wilayah yang lebih dalam yang berhakikat, maka ada 5-6 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah siapa yang sholat. Siapa yang sholat itu sebetulnya siapa? Kita sholat itu siapa? Kemarin kok ada rukun kolbi, ialah rukun yang ada di dalam hati, rukun qauli yang kita ucapkan, ada rukun fi'li. Rukun kolbi, rukun qauli, rukun fi'li. Yang itu harus padu. Maka kita harus bertanya, siapa sebetulnya yang sholat? Kita mesti harus kenal diri kita. Diri kita ini siapa sebetulnya? Dulu saya pernah katakan, ini tanganku, ini kakiku, ini mulutku, ini telingaku, ini mataku, ini otakku, ini tubuhku. Aku yang punya tangan, aku yang punya telinga, aku yang punya mata, aku yang punya mulut. Yang bicara ini sebetulnya siapa? Apakah yang melihat itu mata? Jangan-jangan sebetulnya yang melihat itu bukan mata. Apakah yang mendengarkan itu adalah telinga? Jangan-jangan yang mendengarkan itu bukan telinga. Apa yang ngomong itu adalah mulut. Jangan-jangan yang ngomong ini juga bukan mulut. Lalu siapa? Nah, coba kita lihat ketika kita tidur. Ketika kita tidur itu telinga kita kan masih ada, mata kita masih ada, mulut kita kan masih ada, tangan kita masih ada. Pertanyaannya, mengapa ketika kita waktu tidur itu kok tidak bisa mendengar? Waktu tidur ini kan tidak bisa mendengar. Mengapa ketika kita tidur itu mata kok tidak bisa melihat? Ya memang memejamkan. Tapi umpama mata kita dibuka oleh seseorang yang tidak tidur, itu juga tidak bisa melihat loh ketika kita tidur, mata kita pun dibuka. Tatkala kita tidur, kok tidak bisa ngomong? Ada apa itu? Ternyata itu juga diterangkan di surat Az-Zumar ayat 42 itu. Bahwa orang yang mati, orang yang tidur, maka rohnya itu digenggam oleh Allah. Allahu yatawaffa anfusakina mautiha allati lam tamut fi manamiha. Allah menggenggam roh yang lagi tidur dan orang yang mati.
Maka ketika roh ini tidak ada, yang punya ini tidak ada, yang punya mata tidak ada, yang punya telinga tidak ada, yang punya otak tidak ada, yang punya tangan tidak ada, sedang digenggam oleh Allah, maka mata ini tidak bisa digunakan. Mata tidak berfungsi. Kenapa? Karena yang punya tidak ada. Digenggam oleh Allah di surat Az-Zumar ayat 42. Telinganya tidak berfungsi karena yang memfungsikan ialah yang punya, ialah roh ini lagi tidak ada. Maka lalu harus dilihat siapa sebetulnya yang punya itu. Yang punya itulah sholat. Yang punya inilah seharusnya yang sholat. Inilah roh itu. Roh itu juga disebut dengan iman. Roh itu juga disebut dengan kitab. Roh itu juga disebut dengan cahaya atau nur. Karena roh itu adalah cahaya, maka tidak mengenal batas dan juga tidak mengenal waktu. Walaupun saya di Malang, Ibu Nikmah ada di Bandung, lalu bapak-bapak yang lain di tempat lain. Tetapi masih bisa kemana? Masih bisa ingat. Saya di Malang masih ingat, bisa saya ingat Baitullah. Ibu di Bandung, tapi masih bisa ingat di Baitullah. Lah, roh itulah yang disebut dengan iman, yang disebut dengan nur, yang disebut dengan kitab, itu ketika sholat. Yang sholat adalah itu. Hanya lalu secara syariahnya, ucapannya, kaulinya, fi'linya juga melakukan itu. Tetapi sebenarnya yang benar-benar sholat itu adalah yang kolbi itu, yang berniat sholat itu, yang ada di dalam dada. Dan Allah akan melihat bukan tubuhnya sebetulnya. Tubuh ini adalah syariah yang harus juga dipenuhi. Tapi yang akan dilihat adalah kolbi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala jasami walakin yanzuru ila qulubikum. Kalau tidak melihat bentuk tubuhmu, pakaianmu, dan seterusnya. Tapi yang dilihat itu adalah yang ada di dalam dirimu. Yang ada di dalam dirinya ini akan dilihat itu oleh Allah itu. Nah, yang sholat itu adalah itu sebenarnya itu. Yang sholat itu adalah mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, berbahagia adalah mukmin yang sholat dengan khusyuk. Jadi mukmin itu mukmin yang ada di dalam dada ini sebetulnya yang sholat itu. Aku yang punya mata, aku yang punya telinga, aku yang punya mulut, aku yang punya otak. Aku ketika digenggam Allah, maka tubuh ini tidak ada gunanya apa-apa. Jadi aku ini yang sholat. Siapa yang sholat? Lalu siapa yang disembah? Nah, itu. Siapa yang menyembah adalah aku. Lalu siapa sebetulnya yang disembah itu? Ini juga tidak gampang. Siapa sebetulnya yang disembah? Nah, kalau disebut dengan kalimat yang kita sembah, ya Allah. Dulu ketika saya masih kecil disebut dengan yang disembah siapa? Yang disembah ya Allah. Waktu itu ya kita percaya saja. Tapi tatkala kita sudah dewasa, apalagi akhir-akhir ini, kita lihat di YouTube, orang lalu bertanya, bukankah Allah itu hanyalah nama? Allah itu kan nama. Apa cukup kita itu menyembah nama? Bukan lalu menyembah yang punya nama. Yang punya nama Allah itu siapa sebetulnya itu? Saya pernah diajak berdiskusi sama para pendeta. Saya waktu itu sendiri, pendetanya dari Aceh Singkil, dari Medan, dari Palembang, dari Jakarta, dari Semarang. Dalam diskusi, saya Muslim sendiri, saya diajak untuk ngomong bebas katanya, untuk saling mengetahui Islam itu apa. Saya juga dipersilahkan untuk menanyakan agama mereka itu apa sebetulnya. Yang mengatakan bahwa konsep ketuhanan yang paling tidak jelas itu katanya Islam, katanya. Yang tidak jelas itu apanya, saya tanya. Katanya orang Islam itu kalau ditanya Tuhannya siapa adalah Allah. Tapi ketika ditanya siapa yang bernama Allah, tidak ada yang bisa memberikan penjelasan secara jelas siapa yang bernama. Yang bernama itulah yang kita sembah, bukan hanya sekedar namanya, itu kan.
Bukan hanya sekedar namanya, tapi adalah yang bernama. Yang bernama Allah. Itu siapa sebetulnya? Nah, untuk mengetahui siapa yang punya nama, itu juga penting. Karena itu, maka kita memang harus menjelaskan agar salat itu lalu menjadi mantap. Yang bernama itu siapa? Yang bernama Allah itu siapa? Yang kita sembah. Bukan hanya sekedar menyembah nama, tapi menyembah yang punya nama. Kita mengenal nama, tapi kita juga seharusnya mengenal siapa yang punya nama. Yang punya nama itulah yang seharusnya kita sembah. Lalu berikutnya adalah waktu menyembah. Waktu menyembah, kapan itu waktu menyembah kita ini? Ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Saya seringkali memperhatikan antara waktu-waktu sholat dengan warna yang ada di dalam tubuh kita ini, Ibu Nema. Apa namanya? Warna di makrokosmos itu ternyata kok sama dengan warna di mikrokosmos. Di dalam tubuh kita ini kan ada jantung. Warnanya kemerah-merahan. Itu kok seperti maghrib. Suasana maghrib itu kan kemerah-merahan. Lalu isya. Isya itu kan hitam, gelap. Itulah limpa katanya. Lalu subuh. Subuh itu kan hijau keputih-putihan. Itulah empedu. Lalu ada ginjal yang putih. Itulah duhur. Lalu kekuning-kuningan itu adalah asar itu kan. Kok indah. Kok ada kaitannya dengan antara waktu sholat dengan apa yang ada di dalam organ tubuh kita ini kok sama. Ada waktu karena itu waktu sholat yang 5 kali sehari semalam itu. Lalu tempat. Tempat sholat. Tempat sholat itu juga penting. Seringkali kita lalu mengatakan bahwa semua tempat itu sama. Ya memang sama. Tapi kita kan juga disuruh untuk memahami bahwa dalam ibadah ini rasa-rasanya tidak semua tempat itu sama jadinya. Apalagi kalau kita merenungkan tentang haji. Haji itu apa sebetulnya? Haji itu sebetulnya kan wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf itu sebetulnya kan hanya berhenti, duduk, berdoa. Tapi tempatnya harus ada di Arafah. Di Arafah. Kalau tidak di Arafah, walaupun berhenti, duduk, berdoa, itu bukan wukuf. Wukuf tempatnya hanya satu. Ialah di Arafah. Lalu sa'i. Sa'i itu apa? Sa'i itu jalan kaki kan. Yang 800 meter. Tapi jalan kaki yang disebut sa'i itu harus dari Sofa ke Marwah. Marwah ke Sofa 7 kali itu. Lempar jumroh. Lempar jumroh itu kan hanya melempar kerikil yang kita ambil dari Musdalifah itu. Tapi melemparnya itu harus di Mina. Tidak bisa ditunda lalu nanti sajalah kita lempar jumroh itu kan hanya kerikil dilemparkan ke tembok di Bandung atau di Malang tempat saya kan banyak tembok. Tidak boleh. Melempar jumrohnya itu harus ada di Mina, Ula, Wusko, dan Aqobah. Harus di tempat itu. Apa artinya ini? Tempat begitu penting ini. Tempat itu terpilih. Lah kalau haji tempatnya juga terpilih seperti itu, kalau sholat di mana? Ternyata tempat sholat itu adalah wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Ambillah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dikatakan juga di surat Al-Quraisy itu fal ya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan, ini rumah. Dan juga di ayat yang lain juga katakan innama umirtu an a'buda rabb hadzal baitil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'. Aku terperintah menyembah Tuhan di tempat yang mulia ini. Tempat yang mulia adalah ada di Baitullah. Dikatakanlah, mungkin kita nggak mesti kita akan menanyakan kenapa mesti harus di situ. Kita berdoa saja di surat Al-Baqarah 144 kan katakan qad narota quluba wajhaka fis sama.
falan waliyanaka kiblatan tardoha fawali wajhaka satrul masjidil haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Aku lihat wajahmu menengadah ke langit. Aku palingkan kepada kiblat yang kamu sukai. Di mana kiblat yang kamu sukai itu? Fawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ini memang kajian yang kalau kita urai satu-satu bagaimana hakikat sholat, mulai tadi siapa yang sholat, siapa yang menyembah, siapa yang disembah, kapan menyembah Allah, di mana tempat menyembah, lalu apa yang kita persembahkan. Kan nyembah kan harus ada yang dipersembahkan, apa yang dipersembahkan. Itulah sebenarnya rukun sholat itu. Rukun sholat yang jumlahnya 13 itu. Yang rukun kolbinya ada 2, rukun kaulinya ada 5, ada rukun fi'linya 6, ada 13, tapi juga ada yang mengatakan 15, ada 17 dengan memasukkan itu apa namanya, sholat itu harus apa namanya. Nah ini. Tapi tidak perlu kita berdebat antara yang 13, yang 15, yang 17 dan seterusnya itu. Tapi setidaknya yang 13 itulah yang menjadi rukun sholat. Nah, kalau sholat seperti ini, mulai dari siapa yang sholat, lalu siapa yang disembah, di mana menyembah, kapan menyembah, apa yang dipersembahkan, belum lagi hakikat daripada persembahan ini, semuanya menjadi tahu, maka disitulah sholat kita. Apalagi lalu sholat menjadi khusyuk, yang lalu terkait dengan tempat. Tempatnya harus di makom Ibrahim tadi. Tatkala kita berada di makom Ibrahim, apalagi juga kita kaitkan di surat Al-A'raf ayat 43 itu. Dikatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Aku cabut apa yang ada di dalam hati ini, min ghilin. Penyakit hati yang dulu pernah saya sampaikan, di dalam diri kita ini ada 2 unsur. Adalah sifat-sifat yang datang dari Allah, yang ditiupkan bersama ruh, ialah sidik, amanah, tabligh, fatonah, tapi juga ada sifat yang berasal dari pembawaan sebagai tubuh ini, yang itu adalah hawa, nafsu, dunia setan. Maka penyakit hati yang tumbuh dari pembawaan tubuh ini, yang tidak mau kelintasan. Tubuh kita ini kan berasal dari angin katanya. Angin itu sifatnya tidak mau kelintasan. Dari air tidak mau kerendahan. Dari tanah tidak mau kekurangan. Dari api tidak mau kalah, ya, cepat tersinggung. Ini penyakit hati ini yang di Quran juga digambarkan fi qulubihim marad. Di dalam diri kita ini ada penyakit, dan penyakit itu tidak berkurang, malah bertambah. Fazadahumullahu marad. Penyakit ini akan ditambah. Nah, agar penyakit itu dicabut, ya, penyakit hati ini dicabut, tidak ada dokternya. Yang nyabut dokter tidak mampu kalau penyakit hati. Kalau penyakit tubuh itu bisa dokter. Tapi kalau penyakit hati tidak bisa. Padahal penyakit hati itu ada di Quran, diterangkan fi qulubihim maradun. Di dalam diri kita ini ada penyakit. Fazadahumullahu maradun. Dan Allah akan menambah penyakit ini. Nah, penyakit ini agar hilang, maka harus dicabut. Penyakit hati kita ini harus dicabut. Tidak ada dokter penyakit hati. Hati dalam pengertian yang ruhani itu. Tidak ada. Tapi yang nyabut adalah Allah. Penyakit yang menjadikan kita ini ajib, kita ini riya, kita ini sombong, kita ini hasud, kita ini iri, kita dengki, kita ini tamak, kita ini loba, kita ini fitnah, kita ini takabur. Tidak bisa. Yang bisa mencabut itu, yang bisa mencabut itu adalah Allah sendiri ketika kita sedang sholat.
wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Kami cabut apa yang ada di dalam dada ini min ghilin. Iri dengki takabur tadi, di mana mencabutnya? Mencabutnya adalah tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di mana tempat yang di bawahnya mengalir sungai itu? Di bawah Masjidil Haram itu ada sungai. Karena itulah maka diambil berapa saja air itu, yang disebut air Zam-Zam itu, tidak pernah ada habis-habisnya. Karena apa? Karena itu memang sungai. Disitulah ketika penyakit hati kita sholat. Dan ketika kita sholat, yang seharusnya kita berada di tempat itu. Itulah sebabnya ketika kita sholat di situ, penyakit hati selalu dicabut sedikit demi sedikit. Mungkin bisa keseluruhan. Maka sholat akan menjadi, kita menjadi sehat. Sehat dari penyakit hati. Nah, sehat dari penyakit hati itulah lalu kita lalu bisa menggunakan sifat-sifat mulia, ialah sidik, amanah, tabligh, dan patona. Dan dengan kita punya sifat sidik, amanah, tabligh, patona, itulah dikatakan, sholatnya ini dikatakan, inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Dan dengan kita sholat ada di situ, hati kita menjadi damai. Hati kita menjadi sejuk, akhlak kita menjadi mulia. Dikatakan di surat Shad, yang berkali-kali saya katakan, inna ahlasnahum bi kholisatin dzikrad dar. Aku menjadikan hati ini damai, sejuk, berakhlak mulia. Dengan cara apa? Dengan cara dzikrad dar. Hanya di Quran terjemahan Departemen Agama itu, dzikrad dar itu dikurung rumah akhirat. Padahal bagaimana kita ingat rumah akhirat, kalau kita belum pernah datang ke akhirat. Saya lebih kena, itu bukan rumah akhirat, tapi adalah rumah ruhani. Ini adalah Baitullah yang diterangkan di surat Ali Imran 96-97 itu, inna awala baiti wudhi alinas laladhi bibakata mubarakan. Itu rumah yang ada di situ. Dan bahkan kalau kita selalu berada di situ, setidaknya lewat sholat, maka juga dikatakan wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu ingat rumah ruhani ini, maka dikatakan bagi Allah akan menjadi manusia pilihan terbaik. Saya kira itu Ibu Nikmah, sudah jam 6:11 yang biasanya diteruskan dengan tanya jawab. Mudah-mudahan ada pertanyaan, dan ini disebut musyawarah aja. Nah, tidak selalu saya ini bisa menjawab. Yang bisa saya jawab, ya saya jawab. Yang tidak bisa, dijawab sendiri oleh yang bertanya. Terima kasih Ibu Nikmah. Ya, Prof, ini ada pertanyaan ya, karena luar biasa tadi disampaikan bahwa sholat yang terakhir tadi ditebelin sholat mencegah keji dan mungkar. Ini sebelum ke yang raise hand, Prof, ini ada yang dari chat, dari Pak Wawan. Bagaimana komentar Prof, ya, bagi orang yang beranggapan bahwa tidak perlu sholat, tapi yang penting ingat pada Tuhan. Atau bagi orang yang beranggapan tidak penting sholat, yang penting berperilaku baik. Jadi ini menurut Prof gimana? Itu yang pertama. Kemudian yang raise hand, saya satu dulu ya Prof. Ini ada Pak Wahyu dari Juruk. Silakan Pak Wahyu untuk membuka mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Kiai, tadi di uraian tadi disampaikan bahwa ruh itu disebut dengan iman. Ruh itu disebut juga dengan nur, cahaya. Dan ruh itu disebut juga dengan kitab, kalau saya nggak salah dengar itu. Saya mohon penjelasan Pak Kiai, ruh itu disebut dengan kitab itu, mohon penjelasannya.
Terima kasih. Ya, siap. It- Dua dulu ya, Prof, sebelum nanti ke Pak Iqbal. Ya, jadi tadi yang dari Pak Wawan terkait dengan eh, tidak apa namanya, bagaimana tanggapan Prof kalau yang tentang orang yang berpendapat tidak perlu sholat, tapi yang penting ingat Tuhan, atau orang yang beranggapan tidak penting sholat, yang penting berperilaku baik, itu yang dari Pak Wawan. Kemudian yang dari Pak Wahyu tadi kaitan dengan ruh, karena tadi ada disampaikan Bapak informasinya. Eh, Ya, Terima itu kasih silakan. Ibu, apa nama Ibu Nikmah. Eh, apa? Yang pertama tadi, bagaimana kalau ada orang beranggapan bahwa kita tidak perlu sholat, cukup hanya ingat, lalu dan juga cukup berbuat baik. Tadi saya membedakan antara akhlak dengan akal budi, dengan watak, dengan karakter. Ya. Nah, kalau itu watak, itu karakter, itu budi, itu memang bisa dilatih sebetulnya. Itu bisa dilatih. Karena itu orang Jepang misalnya dilatih anak-anak itu disiplin, itu kan dilatih. Tapi itu tidak tumbuh dari dalam, tapi tumbuh dari luar. Sifat disiplin, itu kan, sifat mementingkan orang lain itu bisa dilatih, itu kan. Tapi itu bukan akhlak. Itu disebut budi, itu disebut karakter, itu disebut apa namanya watak. Tapi kalau akhlak itu dari dalam, agar kita ini punya sifat yang karena dari dalam maka dimanapun dan kapanpun menjadi tetap, tidak berubah. Karena itu menjadi sifat. Sifat orang itu seperti itu. Nah itu dibentuk oleh sholat, betul. Hanya pertanyaannya bagaimana kalau kita hanya ingat Allah, dan juga kita bisa berbuat baik. Nah, orang yang beranggapan, yang berpandangan seperti itu banyak sebetulnya. Tidak hanya di satu tempat atau orang per orang, tapi banyak. Apalagi akhir-akhir ini kita ini tidak perlulah agama, tidak perlulah kita sholat, tapi yang penting adalah berbuat baik. Nah, sholat itu sebetulnya adalah bisa dimaknai sebagai hubungan. Kita ini di dunia ini, kita ini di dunia ini tidak hanya perlu berbuat baik. Berbuat baik perlu, tapi lebih dari itu. Kita itu harus selalu menyambung sebetulnya. Menyambung siapa? Menyambung dengan Allah. Roh kita ini, tubuh kita ini, ada yang datang dari ibu bapak, yang dari apa namanya sperma dan ovum itu, yang itu menjadi bibit, yang itu lalu menjadi tumbuh, menjadi tubuh kita ini, menjadi badan kita ini. Tapi badan ini tidak lebih hanya sebatas apa ya, tempat, cangkang itu, casingnya. Ada lagi ialah yang namanya ruh, yang ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari. Yang dijelaskan di dalam surat As-Sajdah ayat 9 dan juga surat Shad ayat 72 itu. Summa sawahu wa nafakha fi miruh. Ruh itulah yang ditiupkan Allah langsung kepada kita ketika kita umur 4 bulan 10 hari itu. Nah, roh ini harus kembali nanti. Nanti harus innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Roh ini disebut nanti kita selamat. Manakala roh yang ditiupkan Allah itu juga bisa kembali kepada Allah. Lah, agar kita nanti bisa kembali, maka lalu karena Allah itu maha suci, maka kita juga harus suci. Makanya di Quran dikatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Agar itu suci, maka kita harus selalu berhubungan dengan Allah ini. Berhubungan dengan Allah itulah, komunikasi dengan Allah itulah namanya sholat. Manakala kita tidak sholat, maka kita tidak pernah hubungan.
Kita tidak mengerti asal muasal kita. Dan kalau kita tidak tahu asal muasal kita, tatkala kita mengakhiri kehidupan, yang roh nanti harus kembali, yang harus inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, maka tidak bisa kembali. Karena tidak mengenal tempat kembali. Tidak mengenal alamat kembali. Tidak mempunyai oleh-oleh untuk kembali. Tidak ada yang menerima tatkala kita kembali. Jadi ibu bapak sekalian, kita itu nanti akan kembali gitu sebetulnya. Kita di dunia ini kan hanya main-main yang hanya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Nanti kelak betapapun kan akan kembali. Lah tatkala kita kembali ini kan harus tahu jalan menuju kembali. Harus tahu alamat kembali. Kalau tubuh kita ini dari tanah kembalinya ke tanah, ke makam. Ke makam aja kan. Dan tidak perlu dipikir nanti ketika kita kembali tubuh diantar tetangga, diantar saudara, dipikul lagi. Tapi yang dari Allah itu, roh itu, yang dari Allah itu lalu gimana kembalinya kemana? Harus tahu alamat kembali. Harus punya oleh-oleh untuk kembali. Namanya iman dan amal soleh. Lalu harus tahu siapa nanti yang akan menerima ketika kita kembali. Tatkala kita bicara siapa yang akan menerima kita kembali, kita mesti ingat surat Al-Fajr. Ayat 27. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkuli bi ibati, wadkuli jannati. Indah sekali. Kita ketika pulang diseru oleh Allah. Hai jiwa yang tenang. Hai ruh yang bisa memimpin, iman yang bisa memimpin hawa nafsu. Itu namanya mutmainnah. Kembalilah kamu kembali. Kembali kemana? Kembali ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkuli fi ibati wadkuli jannati. Indah sekali. Tapi kalau kita itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, kita tidak pernah sholat, maka Allah tidak akan mau menerima. Diwakilkan kepada malaikat maut. Dibaca di surat As-Sajdah ayat 11 itu. Kul yatawaffakum malakul maut. Alladzi wukila bikum. Summa ila rabbikum turja'un. Diwakilkan kepada malaikat maut ketika kita kembali, kita tidak bisa, tidak diterima oleh Allah. Allah tidak mau menerima, lalu mewakilkan kepada malaikat maut. Itulah katanya yang berat. Yang malaikat maut itu karena dia itu hanya diperintah oleh Allah, petugas, maka mesti menggunakan protap. Tidak ada kasih sayang. Yang kalau kiai-kiai ustadz itu menjelaskan sakitnya katanya seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Coba. Sakitnya seperti kambing dikuliti hidup-hidup kalau itu diwakilkan kepada malaikat maut. Betapa susahnya. Sehingga ketika nazak itu lalu menjadi merasa sakit, merasa berat karena tidak diterima oleh Allah. Maka kenapa? Maka itulah orang yang tidak selalu komunikasi dengan Allah. Kalau selalu komunikasi, maka saya selalu mengatakan betapa pentingnya komunikasi. Komunikasi dengan Allah namanya sholat. Komunikasi dengan Rasul namanya sholawat. Ya ayyuhalladzi apa namanya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Komunikasi dengan Rasul namanya sholawat. Komunikasi sesama namanya adalah silaturahim. Ada sholat, ada sholawat, ada silaturahim. Maka lalu menjadi selamat kita ini kalau tiga-tiganya kita lakukan ini. Nah, karena itu kalau tidak sholat, maka bagaimana kita nanti akan kembali? Kembali kemana? Kalau kita tidak pernah sholat, tidak nyambung komunikasi kita dengan Allah, lalu Allah tidak mau menerima kita, tidak diseru ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena itu maka sebaik-baik perbuatan apapun, kalau tidak sholat, maka ada satu yang kurang.
ialah dikenal oleh Allah dan Rasul-Nya. Adalah proses komunikasi nyambung antara hamba ini dengan Allah setiap pagi, siang, sore, 5 kali sehari semalam. Memang berbuat baik memang betul, ingat Tuhan memang betul, tapi harus dilengkapi dengan sholat. Lalu tadi Pak Wahyu, tadi kok ada apa namanya iman tadi, itu saya tadi agak apa namanya, di surat Asy-Syura ya, surat Asy-Syura ayat 52. Di surat Asy-Syura ayat 50. Saya cari tadi sih surat Ayat 50 ya Pak, Asy-Syura ayat 52. 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nurun. Nah tibi mantasa itu syarat. Itu saya ambil dari surat Asy-Syura ayat 52 ini. Pak Wahyu, monggo dibaca di sana sumber apa yang saya sampaikan. Saya berusaha untuk ngaji subuh ini selalu menyandarkan kepada taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadhillu abadan. Kitaballah wa sunnata rasulihi. Quran dan sunnah. Quran dan sunnah karena agama ini bukan karangan, bukan hasil musyawarah. Quran itu adalah petunjuk, maka akan menjadi lebih baik menurut saya kalau kita selalu menyandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Surat Asy-Syura ayat 52 itu. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Itu Pak ya. Surat Asy-Syura, Asy-Syura. Oh, silakan. Asy-Syura, Bu. Asy-Syura. Oh iya. Ya, Surat mungkin Asy-Syura itu, ya, ayat Asy-Syura. 50. Surat Asy-Syura ayat 52. Oh iya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab. Nah, sebelumnya tidak tahu apa kitab, apa iman. Nah, iman itu orang mengartikan percaya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat dari sisi bahasanya saja kan iman itu kan bukan kata kerja. Iman itu kan kata benda. Amana yu'minu imanan. Kalau iman itu kita maknai kata benda, maka kan bukan percaya. Kalau percaya kan kata kerja. Lalu kalau iman lalu apa? Kalau kata benda, bukan percaya, tapi adalah kepercayaan. Yang ada di dalam dada kita ini ada kepercayaan. Kepercayaan siapa? Kepercayaan Allah. Makanya disebut-sebut ya ayyuhalladzina amanu. Hai iman, hai kepercayaan Allah itu kan. Hei orang-orang yang iman, abdi fi qalbi mu'minin. Hamba Allah yang ada di dalam dada itu mukmin. Jadi semua orang itu akan ditiupkan roh. Tidak mengenal suku, tidak mengenal bahasa, tidak mengenal tempat. Semua ditiupkannya roh. Roh itulah sebetulnya iman. Roh inilah sebetulnya kitab. Roh inilah sebetulnya nur, cahaya. Nah, disebut kitab karena yang ada di dalam dada itu mencatat sebetulnya. Karena itu kejadian yang kita alami ketika kita masih muda, masih kanak-kanak, kita masih bisa ingat. Kenapa? Karena itu dicatat gitu. Semua dicatat, ya. Semua direkam. Kalau sekarang semua itu direkam itu. Karena itu kita bisa membayangkan. Dan inilah yang ada di dalam dada itu ya, yang harus selalu kita baca. Dikatakan ikro kitabaka, bacalah kitabmu. Kitab itu yang ada di dalam dada itu dibaca. Kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Di situ. Saya kira itu Ibu, apa namanya penjelasannya. Siap Pak, tadi Asy-Syura. Ini Asy-Syura ya. Jadi Asy-Syura ayat 52. Jadi sudah disampaikan Pak wa kadzalika gitu dan lain sebagainya. Begitu Pak Wahyu ya. Ya, terima kasih. Surat 42 Ibu ya. Surat 42. Surat nomor 42. Ya, ayat 52. Ya Pak. Waktu tinggal 2 menit lagi Bapak dimohon untuk closing statement sebelum kita tutup dengan TV Muhammadiyah. Persilahkan Prof. Imam.
Ibu dan bapak-bapak sekalian, memang sholat itu sudah kita lakukan sehari-hari. Tapi memang perlu kita berbincangkan, kita bicarakan bersama untuk mengingat kembali agar sholat yang kita lakukan sehari-hari itu bisa semakin sempurna dan semakin sempurna. Nah, kita dalam hal sholat ini tidak cukup sebetulnya hanya memahami atau melaksanakan dari sisi syariah, tapi juga harus dari sisi hakikat sholat. Maka saya katakan siapa yang sholat tadi. Lalu kalau kita sholat itu menyembah, yang kita sembah itu siapa? Yang menyembah siapa yang sholat? Yang disembah siapa? Yang dipersembahkan itu apa sebetulnya? Itulah rukun sholat itu. Lalu di mana sholat itu menjadi penting. Karena itu tempat dalam ibadah itu penting banget. Itu tidak semua tempat. Walaupun misalnya di mana saja tempat sujud. Tetapi ketika kita sholat bertemu dengan Allah, ternyata ada tempat yang perlu kita perhatikan. Lalu bagaimana kalau tidak di tempat itu? Ayat Quran juga ada yang mengatakan, memberikan sinyal, wa makana sholatuhum indal baiti illa mukaan wa tasdiatan. Tidaklah sholat tempat ini kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Tempat menjadi penting. Kapan sholat itu kan? Lalu sebenarnya hakikat kita sholat itu seperti apa? Nah, beberapa hal inilah pagi hari ini yang saya sampaikan pada Ibu. Nah, tentu apa yang saya sampaikan ini jangan dipandang pasti benar, tetapi bagi saya gitu hendaknya dijadikan sebagai bahan renungan, bahan pertimbangan. Tentu Ibu dan Bapak semuanya lah nanti yang memutuskan apakah seperti ini atau tidak. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak lebih hanya sebatas renungan dan bahan pertimbangan. Keputusan benar dan tidak kembali kepada Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Saya memahami dari Al-Quran dan dari As-Sunnah seperti ini. Saya kira itu Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam, Bapak Ibu yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. marilah kajian subuh mengaji ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.